Halo teman-teman, Mary datang lagi nih dengan video mengenai isu ekonomi yang akan dijadikan ulasan bulanan. Kali ini, Mary mengangkat isu tentang rusuhnya aktivitas ekonomi real yang berdampak pada penerimaan negara dan kepercayaan pasar, sehingga memerlukan respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi. Pada awal tahun 2025, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang cukup kompleks dan saling berkaitan. Salah satu yang paling mencolok adalah terjadinya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN sebesar sekitar 30 triliun dalam 2 bulan pertama tahun ini. Meskipun masih dalam batas proyeksi, defisit ini merupakan yang pertama terjadi pada kuartal 1 dalam 4 tahun terakhir yang biasanya mencatat surplus. Penyebab utama defisit bukan terletak pada belanja pemerintah yang justru lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, melainkan pada merosotnya pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak turun sekitar 20% secara tahunan, dipicu oleh gangguan pada sistem Corporate Tax di awal Januari, serta penurunannya penerimaan PPh 21 yang mencerminkan melemahnya sektor formal. Banyak tenaga kerja beralih ke sektor informal yang memiliki daya beli lebih rendah, memperlemah konsumsi masyarakat. Di sisi makro, pertumbuhan ekonomi nasional tetap stagnan di angka 5% dan belum mampu menciptakan efek pengganda yang kuat terhadap penerimaan negara. Bahkan, deflasi yang terjadi pada Februari sebesar minus 0,09% menjadi sinyal melemahnya permintaan domestik. Faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran yang biasanya mendorong konsumsi tidak berdampak besar tahun ini karena masyarakat kelas menengah atas lebih memilih menahan belanja dan mengalihkan dana ke investasi aman seperti emas. Kondisi ini diperparah oleh menurunnya indeks kepercayaan konsumen dan produsen. Produsen kini menghadapi tekanan stok karena produk tidak terserap pasar yang dapat menghambat ekspansi industri ke depan. Kombinasi dari berbagai faktor ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia saat ini berada dalam fase yang penuh tekanan dan memerlukan respon kebijakan yang cepat, adaptif, dan menyeluruh. Menurut tanggapan Mary, pada awal 2025, ekonomi Indonesia menghadapi tekanan serius. Defisit APBN muncul lebih awal akibat lemahnya penerimaan pajak, dipengaruhi oleh lesunya sektor formal, gangguan sistem seperti Corporate Tax, serta turunnya PPh 21 karena banyak pekerja berpindah ke sektor informal. Pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, tidak mampu mendorong penerimaan negara, sementara deflasi dan turunnya kepercayaan konsumen menunjukkan lemahnya permintaan domestik. Menurut pendapat Mary, untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu segera memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, memperbaiki sistem perpajakan, serta memberikan stimulus yang tepat sasaran guna memulihkan daya beli dan kepercayaan pelaku ekonomi. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berdampak pada pelemahan ekonomi jangka menengah. Baik, itulah ulasan bulanan kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!